Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safia Cantika Kamia. Saya seorang mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0429344416. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan penugasan saya yang pertama pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada penugasan kali ini saya mendapatkan 3 kasus, 3 soal untuk dapat saya melakukan pengkodean dan juga demonstrasi daripada implementasi pengkodean tersebut. Adapun soal-soal berikut dan juga pembahasannya dapat kita mulai pembahasannya sebagai berikut. Kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal pertama ini, saya diminta untuk membuat sebuah program TypeScript yang tipenya itu program TypeScript perulangan, di mana saya di sini diminta untuk melakukan perulangan dari nilai 1 sampai dengan nilai 100, yang mana pada intinya saya diminta untuk menampilkan output sebagaimana gambar berikut. Di sini dapat kita lihat untuk perulangannya itu adalah jenis perulangan 10, di mana perulangan 10 pertama ini menampilkan nilai-nilai ganjil dan juga ada penjumlahan daripada nilai-nilai perulangan tersebut. Terus yang kedua ini juga sama, ada penjumlahannya juga, namun yang membedakan perulangan yang kedua ini nilai-nilainya berupa bilangan genap. Sedangkan yang ketiga ini bilangan ganjil, berarti dapat diasumsikan untuk perulangan 10 yang keempat itu bilangan genap, lalu perulangan 10 yang kelima itu bilangan ganjil, dan seterusnya, hingga mencapai perulangan 10 yang ke-10 atau mencapai dengan nilai 100. Nah, dari hasilnya seperti ini, saya mengasumsikan pada pengkodeannya itu akan ada 3 jenis tipe pengkodean. Nah, apa sajakah itu? Nah, yang pertama saya menafsirkannya di sini akan ada fungsi utamanya itu yaitu fungsi show loop-in atau perulangan loop gitu ya. Dan juga nanti di dalamnya ada fungsi for loop-nya juga yang akan berjalan dari fungsi 1 hingga 10 sesuai bagaimana ketentuan soalnya yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita tahu bahwa ada range nilainya juga. Nah, di sini nanti juga akan diatur dalam fungsi daripada show loop 10 yang ada fungsi for-nya ini, for loop-nya. Nah, karena di sini juga ada penjumlahan daripada nilai perulangan tersebut, makanya kita juga akan menggunakan variabel total number. Nah, sebagaimana fungsi-fungsi dan juga tipe-tipe yang sudah saya asumsikan akan ada dalam pengkodean sehingga menampilkan output sebagaimana gambar ini, saya di sini sudah menyiapkan kodenya yang dapat kita run setelah itu. Di sini kita bisa copy kodenya. Kodenya sebagaimana yang tertera di layar. Karena di sini saya belum menginstal Node.js ataupun elemen-elemen yang dapat melakukan running TypeScript, maka di sini kita dapat melakukan runningnya di web secara situs, secara di internet menggunakan One Compiler. Di sini One Compiler situsnya yang ini, kita pilih di sini, kita paste kode yang tadi sudah saya siapkan, seperti ini. Kodenya di sini juga sudah diatur konsol lognya untuk tulisan-tulisannya seperti ini biar sama persis sama yang di soal. Jumlahnya juga seperti ini. Fungsinya juga sudah sesuai. Tidak ada, dipastikannya tidak ada typo supaya tidak terjadi error. Selanjutnya kita run. Nah, sekarang di sini sudah tertera outputnya sama seperti yang diminta pada soal. Ada perulangan 1 menampilkan nilai ganjil, dan ada jumlahnya 25, perulangan 2 menampilkan nilai genap, jumlahnya 80, dan seterusnya.
hingga ke perulangan 10 yang ke-10, jumlahnya di 480. Dan juga di bawahnya sini ada line numbernya 0, sudah startnya di 1, benar, dan di N-nya di 10. Baiklah, kita dapat melanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya ini, saya diminta untuk melakukan mengkode program perulangan lagi, perulangan TypeScript lagi, namun hanya untuk menampilkan nilai 1 sampai 20. Namun di sini karena ada ketentuan berdasarkan NIM saya, yang mana di sini kan kalau tadi yang di nomor 1 untuk startnya kan dimulai dari 1. Namun kalau di sini startnya ini kita dimulai dari 2 digit angka di belakang NIM. Jadi kalau misalkan NIM saya 0429344416, berarti 16. Dimulainya dari 16. Nah, berarti di sini saya mengasumsikan bahwa dari 16 dilakukan perulangan sampai ke 20. Jadi 16, 17, 18, 19, 20. Berarti outputnya diminta untuk dapat seperti demikian. Dan juga kita di sini tentunya selain menggunakan fungsi perulangan, kita dibutuhkan juga untuk mengatur fungsi do while loop-nya untuk memastikan kebenaran perulangan angka. Nah, jadi untuk memastikan kebenaran perulangannya itu kita menggunakan fungsi do while loop karena di sini saya genap ya. Jadi menggunakan do while loop. Kalau ganjil, andai kata ganjil NIM saya 2 digit di belakangnya itu, maka saya akan menggunakan while loop. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan kodenya. Nah, di baris pertama kita langsung masukkan saja pemilihan 2 digit terakhirnya tersebut untuk mengatur startnya, mengatur count startnya. Di sini kita sudah inputkan NIM saya di awalnya 0429344416. Lalu di sini untuk mengambil 2 digit terakhir daripada NIM saya tersebut yang 16 ini, 16 tersebut. Nah, lalu di baris ketiga ini kita menggunakan fungsi parse integral untuk mengonversi nilai 2 digit tersebut menjadi angka. Jadi dapat kita lakukan kita lakukan pengoperasian perulangannya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita menentukan jenis perulangannya. Lalu di sini kita inisiasikan N-nya sampai ke 20 saja, sebagaimana yang diminta di soal. Lalu di sini kita masukkan fungsi loop-nya. Kita coba untuk run. Di sini kita copy dulu. Kita run di one compiler lagi. Ini kita new. Ya, di sini sudah tidak ada typo-nya ya. Ini dual atau while, dual untuk genap, while untuk ganjil, seperti ini. Even, dual, while. Kalau misalkan genap, akan menggunakan fungsi loop do while. Kalau ganjil, makanya menggunakan while. Seperti ini. Oke, kita run. Oke, fungsinya sudah benar, makanya dari itu outputnya juga sudah benar sesuai yang diminta 16 sampai 20 berurutan, tidak ada yang salah dalam perulangannya. Baik, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini agak berbeda karena kita harus menampilkan fungsi perulangan itu pada web. Nah, jadi kita pada intinya diminta untuk menampilkan seperti ini, 1 sampai 50, namun pada web. Maka dari itu, kita akan menggunakan tipe dokumen HTML dalam melakukan pengkodaannya. Di sini karena kalau untuk menampilkan untuk run-nya juga HTML tidak perlu menggunakan instalasi elemen-elemen penunjang TypeScript dan lain sebagainya, kita dapat mengkodekannya di saat ini saya menggunakan Visual Studio Code dan dapat kita buka melalui browser. Baik, kita coba ini
kodenya di Visual Studio Code, HTML-nya. HTML-nya di sini sudah saya buat, sudah saya siapkan. Ya, di sini dokumennya HTML, terus ini ada scriptnya, CDN-nya untuk memungkinkan aplikasinya dapat menggunakan Vue.js. Nah, jadi di sini ada linknya udah CDN-nya. Di sini juga kalau misalkan kita mau mengkarang bodinya, di sini scriptnya, script Vue.js-nya kita membuat Vue.js baru, menghubungkannya ke elemen yang app ini. Di dalam instant view-nya juga ada properti data yang berisi array kosong. Untuk numbers-nya juga ada mount untuk apabila sudah terpasang dan berhasil mengisi array kosong tersebut dari angka 1 hingga angka 50. Nah, seperti itu. Ataupun juga misalkan di sini saya juga sudah menyiapkan kode HTML yang sudah berisi CSS. Nah, CSS-nya ini berarti bisa saya karang stylenya seperti itu. Tidak seperti statis seperti yang di sini. Saya sudah buat juga yang ada CSS-nya. Di sini saya buat sederhana saja sebenarnya, tapi hanya untuk membedakan tidak monoton seperti itu. Di sini kita bisa langsung buka di browser. Di sini saya sudah taruh filenya di Documents ya. Di sini kita buka filenya yang tadi yang tanpa CSS. Ini sudah bisa 1 sampai 50. Lalu yang dengan CSS-nya seperti ini. Sampai 50 seperti itu. Baiklah, sampai di sini saya mendemonstrasikan hasil daripada penugasan pertama saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.